Keluarga Gracia malam hari ini di program Hit Request Special Talk Show ya, yang kami akan hadirkan bersama dengan Universitas Maranatha Bandung Keluarga Gracia. Dan pastinya Anda bisa menggali informasi selengkap-lengkapnya malam hari ini karena ada narasumber-narasumber kami yang sudah hadir di studio Suara Gracia, dan pastinya sangat spesial malam hari ini kita kedatangan tamu dan Anda punya kesempatan ya Keluarga Gracia untuk bertanya, mencari informasi dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dan sekarang kita langsung menyapa narasumber kami yang telah hadir di studio Suara Gracia. Selamat malam semuanya. Ibu. Selamat malam. Wah, luar biasa. Ada Ibu Shirley yang sudah hadir malam hari ini sebagai tim Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi, betul ya? Betul. Ibu Shirley ya. Baru datang dari Bandung? Kemarin. Oh, kemarin ya. Untuk menyampaikan informasi ya. Terima kasih sudah hadir Ibu. Dan kemudian saya memperkenalkan. Ini kalau Cirebon nih saya Dr. bingung Kristianto Utono. Mau membacakan kayaknya gelarnya cukup banyak gitu. Panjang banget ya. Dan kita biasa panggil Dokter Kris gitu ya. Kalau masyarakat Kota Cirebon nih, wah udah pasti tahu. Nah, terima kasih untuk Dokter Kris dengan waktu yang cukup sibuk di tengah-tengah praktek juga ya, Dok ya. Iya. Harus berbagi informasi. Kebetulan dapat slot waktunya di tempat yang mutusin praktek. Oh. Tapi kabarnya nggak buru-buru gitu ya. Harus memberikan informasi dulu nih ke pendengar. Nah, Keluarga Gracia, Anda bisa bergabung malam hari ini. Kami akan membuka interaktif di 0817222959. Pastinya malam hari ini kita punya topik tentang skin aging and aesthetic medicine, betul ya? Betul. Bu Shirley juga. Nah, kecantikan menjadi salah satu perhatian memang hampir semua orang. Nggak bicara cuman tentang gender saja sih sebenarnya. Walaupun istilah cantik gitu ya. Tetapi memang secara keseluruhan kaum pria, kaum wanita juga ini menjadi sebuah hal yang diperhatikan juga supaya penampilan juga agar tetap fresh juga nih Keluarga Gracia. Tentu, nah semua orang menginginkan kulit yang sehat, optimal juga sehingga punya kita nih harus punya pengetahuan gitu ya Bu ya untuk menjawab kebutuhan ini, khususnya gizi dan herbal terkait kesehatan kulit menjadi peluang besar untuk kedepannya. Nah, kebetulan Ibu Shirley, Universitas Kristen Maranatha ini adalah salah satu lembaga pendidikan ya. Betul. Yang membuka program Magister Skin Aging dan Aesthetic Medicine gitu. Betul. Ya. Nah, hari ini kita punya kesempatan untuk bertanya-tanya nih, Ibu Shirley, ada apa aja sih yang dibawa informasi untuk pendengar malam hari ini? Oke, ya, halo sahabat Gracia, di sini mungkin mengingatkan kembali ya, kita udah sering nih main-main ke sini ya. Jadi di Universitas Kristen Maranatha itu kami punya program profesi dan juga magister, yaitu ada profesi psikologi, dan untuk magisternya ada magister psikologi sains, kemudian magister manajemen, magister akuntansi, magister ilmu komputer, dan juga magister kesehatan penuhan kulit dan estetika. Dan yang kali ini kita juga mau sharing ya. Nah, untuk kuliahnya untuk S2 itu bisa lintas jurusan. Jadi nggak harus sejalur, kecuali memang magister kesehatan ini memang harus dari kedokteran. Nanti mungkin info lebih lanjut dengan Dr. Kris ya. Dan info yang terbarunya, Maranatha sekarang ada S3 Dokter Ilmu Manajemen. Oh gitu dan ya. Baru dibuka ya pendaftarannya itu mulai akhir Juli ini. Oh, ini baru banget berarti. Baru banget, ya. Oke, dibuka mulai di akhir Juli ya. S3 manajemen dokter ilmu manajemen. Oke, wah ini luar biasa ya, selalu terus mengembangkan dan sebenarnya peka juga gitu ya Bu Shirley ya. Betul. Melihat setiap peluang dan kebutuhan generasi yang memang terus ingin punya pendidikan yang cukup mumpuni gitu ya, apalagi dengan profesi-profesi. Kita nanya dengan Dokter Kris juga nanti ya. Kira-kira profesinya apa nih selain memang panggilannya memang dokter gitu ya, Dokter Kris ya. Nah, ya terima kasih untuk Ibu Shirley yang sudah menyampaikan informasi, dan kita ke topik utama ya Ibu Shirley ya. Saya ke Dokter Kris nih, memang yang berhubungan dengan kesehatan kulit ya Dok ya. Kemudian juga pastinya Keluarga Gracia ingin tahu mengenai program Magister Kesehatan Kulit, ada estetika juga. Nah, kuliahnya seperti apa sebenarnya Dokter Kris? Iya, sebetulnya kuliah kita di program studi pasca sarjana
Skin Aging and Aesthetic Medicines itu adalah perkuliahannya hanya di akhir pekan ya. Jadi Sabtu dan Minggu. Ya. Dan itu jelas mempermudah bagi kita dokter-dokter yang sedang berpraktek karena Sabtu Minggu biasanya kita libur. Kemudian dipermudah lagi karena program kita itu bisa hybrid. Gitu. Artinya memang bisa secara online dan onsite walaupun presentasinya memang harus lebih tinggi yang onsite-nya. 51% harus hadir di sana. Dan 49% boleh secara online dan materinya bisa dipilih. Khususnya untuk praktikum ya terpaksa harus hadir di sana. Tapi saya rasa itu tidak menutup kemungkinan bagi kita orang-orang Cirebon dan sekitarnya, karena Cisumdawu sebentar lagi dibuka. Sebentar banget ya. Cuma 1,5 jam sudah sampai di Maranatha. Asal jangan lanjut kuliner ya dok. Itu dia. Ya Bu ya. Jadinya lama ya. Dan kebetulan kampus Maranatha ini pas di pintu keluar dari tol Pasteur. Cukup strategis lah ya. Iya. Jadi memang ini yang menjadi program yang sangat mudah ya dok ya, Sabtu dan Minggu masih bisa ya kalau kata orang Cirebon sih bisa dilakonin gitu ya dok ya, masih bisa dijalanin nih. Kemudian juga sistemnya hybrid. Jadi memang walaupun persentase 51% tetap harus hadir gitu ya. Tapi memang ini akan memudahkan untuk memang yang terus akan meningkatkan, mengupgrade ilmu pengetahuan itu. Betul sekali, dan apalagi dengan mulai semester ini kita membuka satu program percepatan. Jadi percepatan dengan program Magister Management. Jadi dengan 2,5 tahun para mahasiswa kita sudah mempunyai 2 gelar nih, Magister Kesehatan dan Magister Management. Jadi itu mungkin salah satu keuntungan lagi sih. Karena bisa lebih mempersingkat waktu. Mempersingkat waktu ya. Nah dok mau tanya, apa sih sebenarnya yang menjadi pembeda dengan dokter kulit gitu dok? Ya, ini cukup banyak yang ditanyakan. Sebetulnya orang-orang banyak tanya apa bedanya gitu ya. Karena kita lebih concern ke keilmuannya, ke akademiknya masalah sebetulnya bukan hanya skin aging, tetapi lebih khusus lagi ke anti-aging. Anti-aging artinya holistik ya. Bagaimanapun juga kalau kita mempunyai kulit yang bagus tapi jantung kita jelek, tetap aja jadi jelek gitu. Oleh karena itu memang harus belajar, mahasiswa kita akan diajar untuk masalah secara keseluruhan dari tubuh kita untuk mencegah penuaan ini. Jadi bukan hanya penampilan tetapi juga tubuh kita yang lainnya. Baik, dok mau tanya nih, mungkin ada keluarga gerasi anti-aging itu apa gitu ya? Secara gambaran yang mudah dimengerti, apakah memang hanya misalnya penuaan dini gitu atau gimana dok sebenarnya? Ya, anti-aging itu adalah satu cabang ilmu kedokteran baru di ilmu kedokteran, di mana kita lebih concern mempelajari bagaimana mencegah penuaan. Jadi sebetulnya bukan anti-aging, tapi bagaimana mencegah penuaan itu, atau bahkan mereversal, membalikkan kalau sudah terjadi penuaan. Dan itu tidak serta-merta hanya kulit, tetapi juga seluruh tubuh kita. Jadi itulah konsep anti-aging sebenarnya. Baik, itu yang menjadi pembeda juga ya, artinya dengan pembeda dengan dokter kulit. Dokter Kes, apa yang menjadi daya tarik tentang program ini sebenarnya? Ya, saya rasa kalau dokter kita lebih belajar di akademik ya, belajar lebih ke ilmuannya, bagaimana kita menjadi tua, bagaimana kita bisa menghambat sistem penuaan ini, bagaimana kita bisa lebih muda, khususnya di estetik penampilan kita. Nah, itu menjadi berbeda dengan dokter spesialis kulit, karena dokter spesialis kulit lebih ke profesinya. Profesi bagaimana menjadi dokter spesialis kulit, mengobati kulit. Tetapi kita mencegah proses penuaan. Dan kita lebih belajar secara akademik, bukan secara praktek. Iya.
Karena dari akademik itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang memang dalam bentuk nyata gitu ya dok ya. Betul, karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang dokter itu harus menguasai ilmu kedokteran dasarnya. Jadi ini yang kita berikan adalah ilmu kedokteran dasarnya, bagaimana kita menghambat proses penuaan di program studi ini. Baik. Oke, dok nanti kalau ada pendengar mau tanya-tanya boleh silakan tentang anti-aging gitu ya, atau misalnya mengenai kulit ini gitu ya. Tapi keluarga Gracia Anda boleh banget gitu kalau mau tanya tentang dari Universitas Kristen Maranatha khususnya untuk program-program yang sedang kami bicarakan di malam hari ini. Silakan di 0817222959 kami buka interaktifnya, atau 205300 ya. Anda bisa WA chatting, WA call juga boleh, atau Anda mau nonton live-nya di YouTube channel Radio Suara Gracia juga silakan keluarga Gracia. Ada Ibu Shirley, ada Dr. Chris juga yang bersama dengan saya. Nah, Dr. Chris, program ini memang sebenarnya cukup menarik. Apalagi kalau dilihat di Indonesia khususnya gitu ya. Estetik itu atau tentang kulit sepertinya menjadi sebuah hal yang memang kayaknya sudah cukup banyak aware gitu ya. Memperhatikan penampilan, kesehatan kulit, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih dok sebenarnya metode pembelajarannya? Apalagi udah jadi dokter itu sebenarnya kan sudah lulus dokter aja udah cukup sibuk gitu. Pendidikannya udah harus praktik dan lain sebagainya. Gimana dok? Iya, itu yang tadi saya katakan bahwa program ini dibangun menyesuaikan dengan kebutuhan pasar sebetulnya. Bagaimana dokter-dokter yang sedang berpraktek ini bisa ikut untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan. Salah satunya adalah meningkatkan strata pendidikan. Baik. Nah, kita mengerti sekali bahwa dokter-dokter ini kan sibuk ya. Oleh karena itu kita membuat satu program yang cukup menarik, bukan cukup menarik sebetulnya, sangat memudahkan kita. Program ini diadakan setiap akhir minggu, Sabtu dan Minggu, di mana kita bisa memang pada pekerjaan kita kan bisa libur ya, memang libur gitu. Nah, kemudian dipermudah lagi dengan tidak harus 100% hadir, walaupun sebagian besar harus hadir. Karena kita ada praktikum, kita ada di laboratorium segala macam, dan memang harus hadir. Tetapi kita masih bisa memilih, dimungkinkan untuk memilih waktu-waktu tertentu kita tidak hadir dengan kuliah online. Oke, nanti saya tanya, dok tahan dulu ya, karena saya mau tanya nih, dengan kesibukan harus koas gitu ya, dan praktek dokter, kita mau terima telepon dulu sebentar. Oke. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa, Bu? Saya dengan Ibu Erli dari Kesunean. Ibu Erli di Kesunean. Silakan Bu, mau tanya apa? Saya mau tanya sama Dr. Chris. Yang dimaksud penuaan dini itu apa? Terus gejalanya gimana gitu. Terus satu lagi yang saya tanya, kalau tangan telapaknya gitu ya kan berkerut itu penuaan dini bukan? Kalau di atasnya, di atasnya telapak tangan berkerut gitu ya, maksudnya berkerut beda dengan kulit yang lengan, itu tanda penuaan dini bukan? Oke, Ibu Erli boleh tanya, maaf umurnya, usianya berapa tahun? Usia anak 56 tahun. 56 tahun, itu saja yang ditanyakan? Iya, baik. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ada Ibu Erli, gimana dok? Iya, penuaan dini ya. Penuaan dini itu adalah sebetulnya begini. Satu proses penuaan itu adalah satu proses alami bagi manusia. Karena setiap orang pasti mengalami penuaan, tidak mungkin. Itu satu keniscayaan dalam kehidupan kita. Betul. Nah, proses penuaan ini bisa secara appearance, secara tampak luar memang kelihatan. Contohnya wrinkles. Kerutan ini. Nah, wrinkle sendiri juga memang harusnya ya normalnya anak usia remaja kan nggak ada kerutan ya di muka, di tangan. Tapi begitu usia 50 tahun ke atas mulai keluar nih kerutan-kerutan ini. Nah, ini adalah satu proses penuaan gitu. Nah, kita belajar bagaimana mencegah proses ini tidak keluar di usia 50 tahun lah. Kita tunda sampai umur 70 tahun. Atau bahkan 80 tahun. Nah, ini satu yang menarik kan. Asik juga ya. Dan kalau saya bilang, kalau saya
bicara dengan proses penuaan itu kan bukan hanya kerutan, uban misalnya. Dan akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak usia 20 tahun sudah mulai keluar uban kan. Nah ini adalah satu proses penuaan. Nah, kita belajar bagaimana mencegah ini keluar sebetulnya, karena uban itu adalah satu proses penuaan. Dan banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh di sini. Contohnya misalnya pola hidup gitu. Pola hidup kita yang hedonik, yang terakhir ini, yang malas berolahraga, yang olahraga cuma jempolnya doang. Ini kan anak-anak kita sekarang begitu kan, makanya jempolnya aja yang bersepir gitu, keluar ototnya. Betul. Nggak pernah olahraga, makannya nggak pernah benar gitu. Nah ini semuanya akan memicu satu proses penuaan yang lebih dini keluar. Jadi itu adalah satu proses penuaan. Jadi proses penuaan ini adalah proses alami yang semua orang pasti mengalami. Pasti gitu. Menua gitu ya. Pasti menua. Tidak mungkin tidak. Cuma ya jangan keluar di usia 20 tahun, 30 tahun lah ya. Keluarnya di usia ya kalau bisa di 70 tahun lah, jangan di 50 tahun juga. Nanti saya udah kena. Jadi itu satu petanda dari penuaan itu kerut. Ibu Erli. Bu Erli ya. Ibu Erli. Jadi tapi kerutannya bukan kerutan di telapak tangan nih ya. Kerutan di telapak tangan ya sebetulnya tidak termasuk satu proses penuaan, walaupun secara kita menua sudah pasti juga berkerut tangan kita gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya tadinya gemuk terus menjadi kurus, itu kan pasti juga. Nah ini juga satu yang menarik sebetulnya kegemukan ini. Bagaimana kita bisa membuat langsing tanpa berkerut. Ini kan jadi masalah juga gitu. Iya benar. Atau kalau bisa jangan gemuk lah. Itu yang lebih bagus lagi. Saya jadi enak. Baik. Jadi memang kalau di telapak tangan, di atas tangan ini bukan memang di atas telapak tangan itu satu proses penuaan. Satu proses. Di telapak tangan maksudnya di belakangnya. Oke, iya baik. Ya mudah-mudahan menjawab ya Ibu Erli ya. Saya coba ke WhatsApp dulu, ini ada 3 pertanyaan sebenarnya yang sudah menunggu. Oke, dari Jojo di Cirebon mau bertanya, untuk program S2 di Universitas Maranatha apakah tersedia prodi sistem informasi dan jika ada akreditasinya apa? Serta untuk kuliahnya sendiri apakah bisa secara online? Ibu Sirli silakan. Mungkin maksudnya lebih yang magister ini ya, ilmu komputer. Iya, ilmu komputer itu bisa online. Bisa online. Iya, betul. Bisa online ya berarti. Dan akreditasinya baik. Oke. Jadi mungkin nanti Cucu kalau mau lebih lanjut lagi bisa tanya-tanya langsung mungkin ya. Benar. Supaya lebih detail lagi. Iya. Gitu. Jadi karena kita memang fokusnya hari ini untuk magister kesehatan. Atau nanti ada talk show yang lainnya. Betul. Ya. Sudah pernah. Jadi nanti bisa cek sebelumnya. Dan juga atau nanti kita kasih tahu informasi kontak person, kemudian juga nanti Instagram bisa tanya-tanya di sana ya Bu Sirli ya. Kemudian Dok, saya mau tanya nih dengan kesibukan dokter yang ada gitu. Saya pernah juga sih sebenarnya. Wah ini Dokter Krisya lagi belajar gitu ya ke Bandung. Wah jadi gak jadi lagi ya. Nah mau nanya nih Dok, untuk pengalaman sendiri, ini kan perlu. Kadang-kadang kita perlu belajar dari pengalaman yang sudah melewati gitu. Kalau ada mungkin yang akan mengambil hal seperti ini, kira-kira bisa nggak sih Dok untuk mengambil magister ini? Caranya gimana gitu? Maksudnya pembagian waktunya, dokter bisa bagi-bagi pengalaman selain memang kan Sabtu dan Minggu dan hybrid juga. Ya, baik. Pertanyaan bagus sekali nih, khususnya bagi dokter-dokter yang mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi kan. Sebagai seorang dokter, kalau dia praktek secara mandiri, maka ada jam praktek pasti. Pasti ya. Nah, di luar jam praktek itu, ya kita bisa pergunakan untuk belajar. Gitu. Ini berlaku juga pada diri saya sendiri, waktu saya masih belajar terus-menerus. Jadi di luar jam praktek saya gunakan waktu untuk belajar. Sampai detik ini pun masih seperti itu gitu. Kalau saya nggak praktek, ya saya belajar. Gitu. Paling tidak mempersiapkan bahan materi-materi kuliah, materi-materi seminar itu kan semua mesti mengatur waktu. Dan biasanya para dokter ini
Sabtu Minggu ini memang tidak praktek. Apalagi yang bekerja di institusi gitu. Kalau begitu Sabtu Minggu ini kita bisa pergunakan untuk full belajar. Dalam hal ini maka difasilitasilah Sabtu Minggu ini untuk berkuliah, untuk belajar gitu. Jadi pembagian waktunya tidak terlalu memakan masalah besar sebetulnya bagi seorang dokter untuk mau belajar terus-menerus. Karena ada jam praktek, ada jam kerja kalau memang kerja di institusi. Di luar itu kan kita masih bisa belajar. Jadi memang mungkin juga sudah terbiasa ya dok ya, dari waktu S1 gitu ya, dengan kedisiplinan, pembagian waktu gitu ya dok ya. Saya rasa untuk menjadi seorang dokter yang baik memang harus setiap saat harus belajar. Waduh, luar biasa nih. Waktunya tuh dibagi-bagi dengan sangat baik gitu ya. Ada ibu juga mungkin. Waduh, waktu buat keluarganya luar biasa dia pasti. Oke, baik. Keluarga Gracia, silakan Anda yang ingin bertanya malam hari ini. Oke, sebentar saya ke WhatsApp dulu. Ada Ibu Reni mau tanya, apakah Magister Maranatha punya program cicilan untuk pembayaran uang masuk? Singkat silakan. Ada cicilannya, jadi ada, bisa ya? Sampai dengan 8 kali tergantung waktu pendaftarannya kapan gitu. Waktu pendaftarannya kapan itu poinnya. Semakin dekat berarti kan cicilannya semakin ini ya, ada batasnya gitu. Oke, jadi Ibu Reni. Tapi kalau dari jauh-jauh hari bisa cicilannya jadi lebih banyak. Wih, lebih banyak gitu ya. Nanti bisa dipilih waktu lagi daftar, ada pilihannya mau dibaginya seperti apa, ada persentasenya, bisa menyesuaikan sendiri. Gitu. Aduh, ini meringankan orang tua ya. Betul. Yang mau menyekolahkan anaknya juga ya untuk kuliah di Universitas Kristen Maranatha. Baik, silakan untuk keluarga Gracia yang mau sambil bertanya malam hari ini di 0817222959. Kita sedang punya topik khususnya malam hari ini, kalau Anda mau secara universal atau secara global bertanya tentang program-program di Universitas Kristen Maranatha Bandung, silakan ya Ibu Sirli ya. Tapi kita punya topik secara khusus skin aging and aesthetic medicine. Dan kembali lagi saya ke Dr. Kris. Pastinya penasaran nih dok mengenai yang memang mahasiswa S2 melakukan melanjutkan perkuliahan. Dan kira-kira potensi apa aja sih yang mereka miliki setelah mereka mengambil ini gitu untuk kedepannya, atau pekerjaan apa nih nanti yang bisa didapatkan oleh mereka selain praktek tentunya hal-hal lainnya yang menjadi gambaran besarnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah satu yang juga sering ditanyakan gitu. Bagaimana kalau saya mengambil S2 di program studi Magister Kesehatan Skin Aging and Aesthetic Medicine. Satu yang mahasiswa pasti dapat itu adalah secara keilmuan. Secara akademik kita mengerti secara pasti bagaimana sistem penuaan tubuh kita terjadi. Oleh karena itu kita bisa menggunakan itu untuk diri kita maupun untuk pasien kita. Karena prevention medicine, satu kedokteran pencegahan ini jauh lebih penting daripada kedokteran kuratif atau yang mengobati pasien. Saya rasa mencegah sakit, mencegah penuaan itu jauh lebih bagus daripada sudah terjadi penuaan, sudah terjadi sakit, baru kita mengobatinya. Betul. Jadi ini bisa diterapkan juga untuk pasien-pasien kita. Gitu. Nah, kedua yang pasti kita pasti mengobati pasien dengan benar karena kita mengerti dasar penyakitnya, dasar terjadinya. Oleh karena itu mungkin kadang-kadang kita jadi dokter kita ragu nih. Gitu. Iya, kadang-kadang kita ragu. Kita benar apa enggak gitu. Walaupun itu hanya tindakan pencegahan. Saya ambil contoh misalnya. Untuk pencegahan penyakit itu kita dibutuhkan olahraga gitu kan. Pasti ya. Betul. Karena tidak ada orang sehat tanpa olahraga. Betul. Oleh karena itu anjuran dokter selalu ngomong, ibu, bapak harus olahraga. Tapi dokter itu tidak meneruskan bagaimana harus berolahraga. Karena kita harus mengerti juga olahraga yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh pasien kita. Apalagi maaf ya dok ya, saya selak nih. Apalagi untuk yang memang mungkin obesitas gitu ya. Kira-kira olahraga mau cepet nih gitu ya. Cepet ya lebih langsing lah misalnya, atau saking kayaknya abis sakit, aduh deg-degan gitu ya.
pengennya yang sehat gitu, apalagi habis denger ada orang yang meninggal gara-gara kesehatan dan segala, agak parno gitu ya. Ternyata caranya salah gitu ya, Dok. Betul sekali. Itu salah satu contoh ya. Nah, untuk kegemukan sendiri juga, semua pasien kalau ke dokter, dok saya mau kurus, tapi saya nggak mau capek, jangan suruh saya olahraga, jangan suruh saya diet gitu. Jelas sesuatu yang tidak mungkin lah untuk menguruskan pasien tanpa diet, tanpa olahraga gitu. Karena kegemukan itu kan hanya masalah masukan makanan dan pengeluaran energi, pengeluaran. Jadi masukan energi dan pengeluaran energi. Tetapi yang bermain di dalam itu banyak sekali secara tubuh kita. Begitu hebatnya Tuhan kita menciptakan manusia, mengatur regulasi energi di dalam tubuh kita itu banyak sekali. Yang mainan di situ, termasuk penyerapan makanannya, jenis makanan yang dipilihnya, bagaimana kita berolahraganya, bagaimana keadaan hormon kita yang baik apa tidak, bagaimana cara kita tidur, bagaimana kita mengatasi stres, itu semua berpengaruh terhadap obesitas. Nah, oleh karena itu kita berikan modal-modal yang seperti ini kepada mahasiswa kita di Skin Aging and Aesthetic Medicine, supaya mereka mengerti secara pasti bagaimana mengatasi kegemukan misalnya, bagaimana cara berolahraga yang baik misalnya, bagaimana cara makan yang baik, makanan apa sih yang kita harus makan supaya kita sehat. Ini yang jadi masalah juga kan. Benar, karena memang semua sekadang bicara tentang makanan yang dijual dan segala macam ya, Dok ya. Serba praktis sih sebenarnya gitu ya. Betul. Dimanapun kita bisa beli gitu dengan sesak hati dan tanpa memikirkan istilahnya nutrisi dan segala macam efek yang ada. Lapar matanya. Bukan badannya. Iya benar ya, karena kepingin sebenarnya udah kenyang gitu ya. Akhirnya malam-malam makan dan lain sebagainya ya. Jadi keluarga Gracia memang ini menjadi sebuah hal yang menarik ya. Untuk memang Anda yang ingin tertarik untuk melanjutkan kuliah, tentunya untuk skin aging dan aesthetic medicine juga nih. Nah, sebenarnya Dr. Chris, saya mau tahu nih tren yang ada di kalangan masyarakat sekarang gitu ya tentang hal ini, magister kesehatan kulit dan estetika ini, apa sih yang terjadi sebenarnya tren di masyarakat kita? Salah satu tren di masyarakat kita itu adalah semua orang mau cantik sekarang. Dan ini bukan hanya punya wanita saja. Masyarakat Indonesia itu, maaf ya Dok ya, masyarakat Indonesia itu melihat kayak misalnya Korea dan lain sebagainya gitu ya. Wah kayaknya luar biasa gitu. Akhirnya mereka ingin sih sebenarnya. Kalau kita lihat ya, kalau memang keluarga Gracia pernah melihat misalnya film Korea 20-30 tahun yang lalu dengan film Korea sekarang, itu jelas beda sekali. Jelas beda sekali. Nah, walaupun ini hanya Korea ya, tapi coba lihat orang Indonesia sendiri. Film Indonesia 20-30 tahun yang lalu sama yang sekarang juga sudah kelihatan beda. Jelas pasti itu ya. Karena itu penampilan itu menjadi satu needs, satu kebutuhan bagi masyarakat kita saat ini. Oleh karena itu ilmu kedokteran harus menjawab ini. Ilmu kedokteran harus menjawab ini. Bagaimana kita bisa, kulit kita bisa kinclong misalnya. Ini yang selalu diminta dari pasien-pasien. Kulitnya minta kinclong. Glowing ya, Dok. Minta glowing, minta putih. Saya nggak ngerti. Sekarang tendensinya mau cari yang putih semua. Nah, untuk bisa membuat seperti itu, maka perlu pengetahuan dasar kedokteran. Tapi bener nggak sih, Dok? Bisa nggak sih? Bisa ya? Bisa. Maaf ya Dok ya, misalnya saya ini agak-agak gelap gitu ya. Mau jadi putih bisa. Itu dimungkinkan secara kedokteran. Dimungkinkan secara kedokteran. Karena yang membuat kulit kita hitam itu adalah pigmen. Pigmen itu zat warna kulit nih. Pigmen itu ada yang bikin. Ada yang bertanggung jawab di situ gitu untuk membuat itu. Oleh karena itu kalau kita mengerti mekanismenya ini, kita bisa kurangi nih pembentukan pigmennya. Tidak serta-merta menjadi orang bule gitu, enggak. Tapi jelas pasti bisa kita hambat pembentukan pigmennya.
Baik, jadi di sini tuh diajarin semua gitu ya? Iya, kita ajarkan semua ini supaya kita bisa lebih benar lah untuk lebih benar ya. Lebih benar. Bukan yang lain sudah benar, tapi ini lebih benar gitu. Iya, jadi memang sesuatu yang memang menjadi ilmu yang bisa diajarkan dan itu bisa praktik untuk diri sendiri ataupun untuk pasien juga gitu ya dok ya. Ternyata bisa ya. Cukup menarik ya. Dan itu menjadi tren ya sekarang ya dok ya memang ya. Iya, bukan hanya tren kalau menurut saya, ini satu kebutuhan. Kebutuhan. Sudah lebih dari tren, ini suatu kebutuhan. Setiap orang selalu kepengen itu. Oke. Kalau bicara efek samping boleh nggak dok? Boleh. Nah, efek samping itu timbul karena pengetahuan yang kurang. Ya. Saya tidak bicara hanya dokter ya, tetapi yang bukan dokter pun juga berpraktek seperti ini gitu ya. Saya ambil contoh misalnya, mohon maaf ya, yang bukan berprofesi dokter juga memutihkan kulit gitu. Nah, bahkan dokter pun sekalipun kalau memang tidak belajar di situ juga kan bingung ya. Nggak tahu mekanismenya seperti apa yang kita harus blok misalnya. Yang paling gampang saja, yang harus kita blok adalah sinar matahari. Sinar matahari. Saya juga bingung akhir-akhir ini banyak sekali yang suruh kita berjemur gitu. Sedangkan ini bertolak belakang dengan ilmu estetika gitu. Oh gitu dok? Ya, berjemur itu. Walaupun katanya memang vitamin D ya kalau nggak salah ya. Vitamin D sebetulnya adalah penamaan yang salah karena vitamin itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa buat. Ternyata vitamin D bisa kita buat dengan bantuan sinar matahari. Ultraviolet tertentu ya. Iya. Otomatis kalau kita ngomong ultraviolet kita harus berjemur. Cuma akhir-akhir ini kan atmosfer kita rusak. Efek rumah kaca pernah dengar mungkin kerusakan karena polusi kita sehingga atmosfer kita tidak bisa menyaring lagi nih sinar mana yang kita butuhkan, sinar mana yang kita tidak butuhkan, sehingga kalau kita berjemur sekarang ya rusaklah kulit kita gitu. Iya betul, apalagi yang memang kalau dilihat tuh informasinya kan sinar matahari cukup ya beberapa kali gitu, berapa hari berbahaya untuk kulit kita gitu ya, apalagi yang siang-siang anak-anak pulang sekolah gitu ya dok ya. Itu dia. Saya rasa janganlah kalau kita berjemur kita akan menambah hitam kulit kita, sudah pasti. Belum lagi resiko yang lain, resiko mungkin keganasan dari situ. Oke, Bu Shirley sebentar ya, saya tanggung ke Dokter Chris dulu ini. Kayaknya nggak cukup gitu ya waktunya. Dokter Chris nggak ini kan, maksudnya punya waktu. Punya sampai jam 12 pun boleh. Berarti saya nggak pulang-pulang dokter. Oke, saya ke informasi dulu, ke WhatsApp dulu untuk yang bertanya. Tanya dengan Dokter Chris, saya Debu di Kutagara. Apakah boleh dari lulusan jurusan lain memasuki kuliah S2 untuk estetika kulit? Boleh juga dari pihak Maranatha. Kalau saya lulusan arsitektur, biayanya berapa? Sepertinya harus kedokteran, harus kedokteran. Khusus magister kesehatan harus dari S1 kedokteran, sarjana kedokteran. Iya. Jadi kalau magister lainnya bisa. Magister lainnya bisa ya, seperti tadi yang sudah diinfoin ya Bu ya. Ada beberapa yang bisa nih. Tadi semua magister bisa kecuali magister kedokteran, harus kesehatan kedokteran. Ya. Oke, kayak magister psikologi sains gitu bisa ya. Kemudian manajemen, akuntansi, ilmu komputer. Kemudian kesehatan penuaan kulit dan estetika. Nah ini yang memang khusus ya. Terima kasih untuk Debu yang sudah bertanya. Kalau masalah biaya nanti langsung aja ya dengan Ibu Shirley ya. Pastinya lebih lengkap. Nah dok, kita lanjutkan dengan waktu yang ada dengan cukup singkat gitu ya. Ada nggak sih yang ingin disampaikan ke calon mahasiswa yang masih ragu-ragu nih? Aduh kayaknya masa gue harus belajar lagi? Susah nggak ya gitu ya dengan segala macam tantangannya yang ada, tapi mereka sebenarnya ingin nih kayaknya mengambil program magister kesehatan kulit dan estetika. Iya, saya rasa menjadi seorang dokter itu mempunyai tugas. Satu tugas wajib dari seorang dokter adalah untuk terus-menerus belajar, tidak berhenti belajar. Oleh karena itu, ya kalau memang para dokter ini punya waktu untuk belajar lagi, saya rasa
tidak mungkin salah untuk memilih pendidikan berkelanjutan kedokteran, khususnya di estetika, skin aging dan aesthetic medicine. Nah, nggak usah ragu. Kenapa? Karena kita membuat satu program yang betul-betul mengikuti keinginan pasar. Artinya kita buat di akhir minggu yang waktu itu biasanya kosong untuk para dokter. Secara hybrid mungkin ya 51% harus hadir di sana karena ada laboratorium, ada praktek segala yang kita harus lakukan. Tetapi juga 49%-nya boleh dipilih secara online. Jadi ini sangat-sangat memudahkan katanya. Saya rasa baru Magister Kesehatan Maranatha sih yang punya program seperti ini. Luar biasa ya. Setahu saya. Karena yang lainnya tidak harus hadir. Apalagi dengan kondisi yang sekarang memang sudah normal gitu ya dok ya, bukan di eranya 2 tahun kemarin COVID-19 gitu ya. Kalau 2 tahun yang kemarin memang harus online. Beda. Harus full ya. Ya kalau sekarang. Tapi dok, kalau koas kan kadang-kadang nggak cuman misalnya kalau mau hadir, misalnya di luar Pulau Jawa gitu ya. Kalau koas kan kayak gitu. Kadang-kadang tergantung nih, dapatnya di mana juga gitu ya. Bagaimana dengan persentase ini? Ya, program studi ini kan sudah berjalan. Ternyata kita punya banyak mahasiswa dari luar pulau nih. Oh gitu. Ya, bahkan dokter-dokter spesialis. Yang ngambil magister kesehatan di skin aging ini. Jadi memang memungkinkan juga ya. Gimana nih dok untuk mengatasi persentase kehadiran itu? Coba bayangkan dokter spesialis ini kan punya tugas di rumah sakit. Gitu. Iya. Tapi mereka bisa ambil karena memang kan 49% kita boleh online. Bisa disesuaikan dengan waktu mereka sendiri gitu. Jadi, kalau ada waktu ya mampir ke Bandung gitu. Kuliah bareng. Wah, jadi cukup banyak ya sebenarnya ya. Cukup banyak. Dan mahasiswa dari luar pulau, apalagi luar kota, banyak. Iya, oke. Jadi nggak usah ragu lagi ya. Bisa dengan segala cara nih keluarga Gracia untuk pasti ini menjadi salah satu tujuan lah. Kalau memang terus kita mau belajar ya dok. Dan kabar baiknya Cisumdawu segera dibuka kan? Nah itu dia. Jadi cukup cepat. Anda bisa. Yang penting habis praktek sediakan waktu juga untuk belajar gitu ya. Weekend Sabtu Minggu ya berkorbanlah untuk segala sesuatu mengupgrade diri Anda. Bukan hanya berkorban kelihatannya. Kalau punya keluarga bisa bawa ke Bandung sambil main kan. Gitu ya Bu ya. Kalian main nanti dokternya kuliah sebentar ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Kris yang sudah menyampaikan informasi yang cukup lengkap. Bahkan ini nggak cuma tentang Magister Kesehatan Kulit dan Estetika saja yang kita dapatkan. Bahkan beberapa informasi kesehatan secara informatif kita dapatkan juga. Terima kasih untuk Dr. Kris. Nah, sebelum ke Ibu Sirle, saya berikan informasi dulu untuk keluarga Gracia. Ini menjadi sebuah berita baik yang Anda sudah bekerja ataupun punya kemampuan pengalaman juga. Nah, itu program RPL ya, buat D3, S1 dan S2 ya. Betul ya Bu Sirli ya. Jadi memang kuliahnya nih bisa cepat lulus gitu. Betul. Ya, jadi bisa buat yang mau D3, S1 atau S2. Jadi kuliahnya itu misalnya S1 kan biasanya 4 tahun nih ya, 144 SKS. Nah, tapi kalau punya pengalaman kerja, kemudian kita hitung ternyata mencukupi sampai dengan 100 SKS, berarti kuliahnya tinggal 44 SKS. Artinya cuman berapa tahun? Mungkin 1 tahun, 1,5 tahun lulus. Udah lulus untuk gitu ya? Dapat S1. Iya. Atau bisa juga misalnya ada yang misalnya tadinya kuliah apa, tapi ternyata kerjanya apa kan? Berarti kan pengalamannya nih sudah ada nih, tapi gelarnya belum ada. Nah, jadi bisa ambil program RPL ini. Dan untuk yang magister, untuk manajemen dan akuntansi itu bisa 1 tahun lulus pakai program lulus, RPL ini. Betul. Oke, jadi ini sangat mensupport buat para pekerja ataupun yang sudah punya pengalaman. Sudah punya pengalaman. Jadi jangan terus wah nanti susah lah, harus begini harus begitu gitu ya. Sambil melakukan tanggung jawabnya,
bekerja atau punya pengalaman hal lain gitu ya Bu ya, tetap bisa melanjutkan gitu ya dengan waktu yang cukup singkat tentunya ya, dan Anda akan mendapatkan gelar. Nah bahkan keluarga Gracia 1 tahun juga udah bisa beres gitu. Lalu ada program fast track juga ya Bu ya? Betul, ada program fast track ini bisa dapat 2 gelar S1 plus S2 itu cuman 4,5 tahun. Cuman jadi kalau S1 kan 4 tahun lah gitu ya normalnya. Ini 4,5 tahun kan 5,5 sampai 6 tahun, kalau dulu 7 tahun ya. 7 tahun ya. Sekarang 4,5 tahun dapat 2 gelar S1 dan S2 gitu. Dan tidak harus linear juga ya. Kalau magister kesehatan kita memang belum buka untuk yang fast track S1 S2-nya, mungkin ke depan bisa dipertimbangkan. Yang fast track ada apa aja? Jadi? Yang lain tadi itu yang bisa lain tadi, ya? Untuk yang magister lainnya itu bisa, dan bisa lintas jurusan juga. Kalau untuk yang kedokteran yang tadi, jadi percepatan antara manajemen dengan magister kesehatan. Kita punya program percepatan namanya magister kesehatan dan magister manajemen. Jadi 2,5 tahun dapat 2 gelar. Waduh, cepat juga ya. Ada syarat-syarat lain ini nggak sih Bu? Syarat utamanya tadi untuk hal tersebut, misalnya mungkin mahasiswa yang aktif gitu ya? Kuliahnya di Maranatha, jadi harus sudah dipikirkan dari awal ya. Nggak bisa ini di sana di sini. Karena nanti waktu semester 6 waktu lagi S1-nya itu sudah jadi S2 juga. Gitu. Jadi berbarengan. Iya, jadi makanya untuk kaula muda yang udah SMA gitu ya Bu ya, lebih mudah kalau Anda memang langsung mendaftarkan diri di Universitas Kristen Maranatha Bandung gitu ya, dan pasti cukup memfasilitasi Anda dengan segala hal yang memang sudah dibangun gitu ya Bu Shirley ya, dan akan terus memudahkan ketika Anda memang terus ingin belajar dan meraih S2 juga ya. Nah pastinya kita mau tanya nih tentang beasiswa gimana? Pasti ada ya. Jadi beasiswa itu ada, kalau buat alumni pasti ada spesialnya. Pasti ada ya. Buat non alumni juga ada. Kemudian untuk mitra yang pastinya bekerja sama dengan kita, atau yang belum tetapi ingin bekerja sama, itu juga nanti ada beasiswa khusus. Kalau misalnya SMA, ada sekolah SMA telah bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung, gitu, hal-hal begitu bisa ya? Iya betul, bisa. Dan juga termasuk beasiswa lain, termasuk juga yang RPL ini ada beasiswanya. Nanti mungkin lebih detailnya bisa tanya-tanya lebih lanjut lagi ya, karena kan perhitungannya beda-beda nih. Iya, gitu. Jadi memang kalau mungkin ada tenaga pendidik, ada wakil-wakil sekolah ya Bu, malam hari ini sudah mendengarkan, coba dikasih tahu ke kepala sekolahnya gitu ya. Kerjasama dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung, karena memang ini akan menjadi salah satu program yang akan memfasilitasi siswa-siswi yang sekarang sudah ada di SMA melanjutkan S1 di Bandung ya, di Universitas Maranatha nih akan terus diuntungkan gitu ya. Dan yang ikutan fast track yang tadi S1 plus S2, untuk S2-nya 1 semester gratis. 1 semester gratis ya? Wih, betul. Tapi yang tadi ya ada syarat. Betul. Harus S1-nya di Maranatha. Maranatha ya. Oke, baik. Nah, keluarga Gracia, Anda bisa daftar. Nah, Ibu Shirley mungkin bisa informasikan terlebih dahulu bagaimana kalau mereka mau mendaftarkan diri, bertanya informasi selengkapnya. Untuk lebih jelasnya itu bisa lihat di Instagram kita ya. Nanti informasi-informasi juga banyak ada di sana. Bisa DM juga, nanti langsung saya jawab di magister.maranatha atau ke CP admisi juga. Nanti kontak-kontaknya, tulisannya semuanya juga ada di IG itu. Ada di situ juga ya. Dan juga ada di YouTube channel ya. Saya tadi sempat lihat-lihat juga ya, maksudnya tentang Universitas Kristen Maranatha Bandung juga ya. Jadi bisa lihat di sana langsung. Sekali lagi, keluarga Gracia atau Anda para orang tua, kaula muda Gracia, atau Anda seorang yang sudah punya profesi atau punya pengalaman dan ingin melanjutkan kembali nih keluarga Gracia untuk pendidikan, untuk memperlengkapi dan mengupgrade diri Anda, ataupun bahkan mencari peluang ya, seperti tadi Dr. Chris bilang ya, ini menjadi bisa peluang juga nih ke depannya gitu, dengan melihat sebuah kepekaan peluang yang diberikan Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, Anda bisa langsung ke IG Magister di @magister.maranatha atau di kontak person admisinya di 08 11 12 00 65 43.